pagi adik-adik. Adik-adik apa kabar nih di rumah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik ya. Kita tanya dulu kabarnya Kak Tian. Kak Tian apa kabar? Kabar baik. Oke, Kak Sisil juga kabarnya baik sekali. Adik-adik, sebelum kita mau sekolah minggu, kita harus mengangkat satu pujian yang berjudul Hari Ini Harinya Tuhan. Oke Kak Tian. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Oke adik-adik, kita ulangi sekali lagi. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Uri adik-adik. Adik-adik, sebelum kita mau sekolah minggu, kita mau berdoa dulu. Adik-adik ambil sikapnya di rumah ya. Angkat kedua tangan, lipat tangan di dada, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur karena Tuhan Yesus sudah melindungi kami dari semalam hingga pagi ini. Kami masih dalam keadaan sehat. Tuhan, kami mau sekolah minggu, kami mohon bantu kami, jaga kami, berkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami bisa menyelesaikan sekolah minggu dengan baik. Inilah doa permohonan kami, di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau menyanyi satu lagu untuk menambah semangat kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari. Oke Kak Tian, musik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oh, kita ulangi sekali lagi adik-adik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke adik-adik, tadi kan kita sudah bernyanyi. Adik-adik ambil sikapnya di rumah ya untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Selamat mendengarkan cerita firman Tuhan adik-adik. Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya, selamat hari Minggu. Wah, tadi adik-adik sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama dengan Kak Sisil dan Kak Tian. Kak Alani yakin dan percaya pasti adik-adik di rumah semuanya semangat untuk memuji Tuhan. Dan sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Nanti Kak Lani akan pimpin dalam doa. Semua tangannya diangkat, dilipat, matanya ditutup. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik,
Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menjaga kami semua. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, supaya firman-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yeay, adik-adik, kita sudah selesai berdoa. Dan sekarang ada yang tahu nggak? Kak Lani mau ceritakan tentang apa pagi ini? Ada yang tahu? Kak Lani kasih tahu ya. Kak Lani akan menceritakan dengan tema cinta damai. Wah, maksudnya apa ya Kak? Cinta damai? Nah, sekarang Kak Lani mau mengajak adik-adik membaca Alkitab bersama-sama terlebih dahulu sebelum Kak Lani menjelaskan maksud dari tema cinta damai. Oke semuanya? Adik-adik, karena adik-adik Batita Balita mungkin ada yang belum bisa membaca Alkitab, nanti bisa minta tolong mama, papa, kakak, atau oma, atau opa, atau siapapun yang ada di rumah untuk membukakan adik-adik Alkitab ya, oke? Bacaan kita terdapat di Kejadian 13. Kejadian 13 ayat 7 sampai 9. Sudah dapat semua? Kalian tunggu sebentar ya. Kejadian 13 ayat 7 sampai 9. Sudah dapat ya? Nanti Kalani akan bacakan untuk adik-adik. Kejadian 13 ayat 7 sampai 9. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Oke adik-adik, itu adalah bacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini. Nah, sebelum kita lanjut adik-adik, Kak Lani mau menayangkan video untuk adik-adik tentang bacaan kita pagi hari ini tentang perpisahan Bapak Abram dan Lot. Silakan menyaksikan adik-adik. Pada waktu itu, Bapak Abram dari Mesir lalu pergi menetap di tanah Negeb. Bapak Abram adalah orang yang sangat kaya. Dia mempunyai banyak ternak, perak, dan emas. Setelah dari Negeb lalu pergi ke dekat Betel. Di sanalah Abram memanggil nama Tuhan. Bapak Abram mempunyai keponakan bernama Lot. Lot mempunyai banyak domba, lembu, dan kemah. Binatang ternak Bapak Abram dan Lot sangat banyak, sehingga tanah mereka menjadi kurang luas. Tiba-tiba terjadilah perkelahian antara pelayan, para gembala Bapak Abram dan para gembala Lot. Para gembala sedang memperebutkan binatangnya, daerahnya, airnya, dan rumputnya. Bapak Abram menjadi sedih karena Lot adalah kerabat keluarganya sendiri. Daripada bertengkar, Abram menyuruh Lot memisahkan diri mencari tanahnya sendiri. Bapak Abram memberi pilihan. Jika Lot pergi ke kiri, maka Bapak Abram pergi ke kanan, begitu sebaliknya. Lalu Lot memilih tanah yang banyak airnya, yaitu lembah Yordan, dekat kota Sodom. Kemudian Lot dan Bapak Abram berpisah, beserta dengan gembala dan harta bendanya. Bapak Abram menetap di tanah Kanaan, dengan Sarai istrinya, pelayan dan hartanya. Tuhan berfirman bahwa keturunannya akan seperti debu tanah banyaknya. Nah, adik-adik, setelah menonton video, Kak Lani akan menjelaskan beberapa hal kepada adik-adik dengan menunjukkan gambar.
Gambar yang pertama adalah, ya, ini gambarnya. Ini adalah gambar gembala Bapak Abraham dan Lot yang menggunakan pakaian yang di pakaiannya ada tulisan huruf A. Itu adalah gembala Bapak Abraham. Dan yang di bajunya ada tulisan huruf L, itu adalah gembalanya Lot. Nah, adik-adik, di sini mereka sedang bertengkar, adik-adik, seperti di dalam ayat firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Gembalanya Bapak Abraham dan Lot bertengkar, adik-adik. Nah, adik-adik, setelah tadi gembalanya Bapak Abraham dan Lot bertengkar, kemudian Bapak Abraham dan Lot berbincang-bincang. Ini dia gambarnya. Nah, adik-adik, di sini Bapak Abraham dan Lot berbincang-bincang karena pertengkarannya gembala-gembala tadi, adik-adik. Jadi, adik-adik, tadi para gembala-gembala itu bertengkar hanya karena sebuah wilayah, adik-adik. Karena wilayahnya Bapak Abraham dan Lot itu sama. Jadi, saat gembala-gembala tadi akan memberi makan domba, mereka bertengkar, adik-adik. Mereka nggak mau ada yang ngalah, semuanya mau memberi makan domba di tempat yang sama. Sedangkan wilayahnya itu kan besar, tetapi mereka tidak ada yang mau mengalah, adik-adik. Jadinya mereka bertengkar. Dan di gambar ini, Bapak Lot dan Bapak Abraham berbincang-bincang, adik-adik. Bapak Abraham tidak mau bertengkar dengan Lot hanya karena sebuah wilayah, adik-adik. Karena itu adalah masalah yang kecil dan tidak perlu bertengkarkan. Nah, di sini Bapak Abraham meminta kepada Lot untuk memilih, mau pilih wilayah yang mana. Kalau Lot memilih yang kiri, Bapak Abraham akan memilih yang kanan. Begitu juga sebaliknya, kalau Lot memilih yang kanan, Bapak Abraham memilih yang kiri. Nah, adik-adik, Bapak Abraham ini sangat baik ya, dan dia cinta damai. Dia tidak mau bertengkar dengan Lot, karena Lot dan Bapak Abraham itu adalah kerabat. Jadi adik-adik, Bapak Abraham itu mempunyai keponakan. Keponakannya itu adalah Lot. Jadi Bapak Abraham nggak mau bertengkar dengan Lot, karena Bapak Abraham mengasihi Lot sebagai keponakannya. Oke adik-adik, semuanya paham ya? Nah adik-adik, tadi Kalani sudah menunjukkan 2 gambar. Sekarang Kalani akan menunjukkan 3 gambar lagi. Gambar yang pertama, ini dia. Wah, ini gambar apa ya? Ini adalah gambar 2 orang kakak beradik saling berpelukan. Jadi adik-adik, mereka itu habis bertengkar, adik-adik. Tapi setelah itu kakaknya minta maaf dan memeluk adiknya. Adik-adik, dari gambar ini kita harus belajar untuk cinta damai. Kita tidak boleh bertengkar, apalagi bertengkar dengan saudara kita. Itu nggak boleh ya adik-adik. Adik-adik di rumah yang punya kakak atau yang punya adik harus sayang ya sama adik atau kakaknya. Harus selalu damai, tidak boleh bertengkar. Oke. Sekarang gambar yang kedua. Ini dia. Wah, ini gambar apa ya? Adik-adik tahu nggak? Ini gambar anak-anak sedang bermain, adik-adik. Wah, di situ mereka sangat gembira ya adik-adik. Tapi ini waktu sebelum corona ya adik-adik gambarnya ya. Kalau sekarang kan kita nggak boleh main bareng-bareng kayak gini karena corona.
Nah, adik-adik, di gambar ini 5 orang anak-anak ini berteman dengan baik adik-adik. Mereka cinta damai. Mereka saling mengasihi, saling menyayangi, dan tidak membeda-bedakan. Semuanya berteman dengan baik. Mereka bermain dengan gembira karena mereka saling mengasihi dan saling menyayangi. Oke adik-adik, gambar yang berikutnya ini dia. Yeay, gambar apa ya ini? Adik-adik, di gambar itu ada anak-anak yang kulitnya agak gelap. Ada juga yang putih, ada juga rambutnya tuh yang lurus, ada juga rambutnya yang sedikit bergelombang. Tetapi meskipun begitu, mereka tetap bersahabat dengan baik. Bahkan di situ mereka sangat ceria adik-adik. Mereka sangat senang adik-adik. Mereka tidak membeda-bedakan. Mereka cinta damai dan mereka tidak mau menghakimi teman-temannya satu sama lain karena mereka cinta damai dan saling mengasihi, saling menyayangi. Jadi mereka tidak pilih-pilih teman. Nah, adik-adik juga harus seperti itu ya. Tidak boleh pilih-pilih teman, tidak boleh membeda-bedakan teman. Semuanya harus berteman. Kalau misalnya ada teman kita yang nakal, kita harus tetap berteman dengan dia adik-adik. Meskipun dia nakal, tetapi kita berteman dengan dia bukan berarti kita harus mengikuti perilakunya yang tidak baik adik-adik. Oke, tetap berteman, tetapi tidak boleh mengikuti perilakunya yang tidak baik. Karena adik-adik adalah anak Tuhan yang rajin beribadah, rajin mendengarkan firman Tuhan, jadi harus berkelakuan baik. Oke semuanya? Nah adik-adik, itu adalah cerita firman Tuhan dari Kalani. Temanya adalah cinta damai. Kita semua harus cinta damai, tidak boleh membeda-bedakan teman, tidak boleh bertengkar, semuanya harus saling mengasihi dan menyayangi. Nah, ini tadi gambarnya ya adik-adik. Semuanya kita harus menyayangi satu sama lain. Tidak boleh bertengkar, tidak boleh memilih-milih teman, dan tidak boleh nakal juga ya. Harus saling memaafkan satu sama lain. Oke adik-adik, semuanya mengerti ya? Kalani yakin dan percaya adik-adik semuanya adalah adik-adik yang baik, adik-adik yang dengar-dengaran, adik-adik yang rajin beribadah. Jadi tidak akan memilih-milih teman, harus saling memaafkan, tidak boleh bertengkar. Nah, sekian firman Tuhan dari Kalani. Terima kasih adik-adik. Nah adik-adik, demikian firman Tuhan yang Kalani sampaikan pagi hari ini. Sebelum Kalani menutup firman Tuhan Kalani pada pagi hari ini, kita semua berdoa dulu ya adik-adik. Semua tangannya diangkat, dilipat, kita berdoa. Nanti Kalani pimpin doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau sudah memberkati kami. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih untuk kami semua yang sudah hadir dan sudah menonton bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, setelah ini kami mau melanjutkan aktivitas kami. Engkau berkati kami semua Tuhan. Berkati juga firman yang kami dengarkan agar kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Dah. Oke adik-adik, gimana nih tadi mendengarkan cerita firman Tuhan? Semoga apa yang adik-adik dengarkan bisa adik-adik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke adik-adik, kita mau mendengarkan pengumuman. Pengumuman yang pertama, adik-adik yang ulang tahun, adik Neisha dan Liona. Oke adik-adik di rumah, ikutin kata-kata Kak Sister ya. Selamat ulang tahun adik Neisha dan Liona. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman yang kedua, kita akan melihat tayangan aktivitas minggu lalu.
Kisah Para Rasul 5 ayat 29D. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Amin. Kisah Para Rasul 5 ayat 29D. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Amin. Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Kita harus lebih taat pada Allah dan kepada manusia. Amin. Matius 6 ayat 9 sampai 13. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dadah. Pengumuman yang ketiga, bagi adik-adik yang rindu memberi persembahan, boleh kirim ke nomor OVO Kompar di bawah ini. Sebelum kita mau menutup sekolah minggu, kita berdoa dulu. Adik-adik ambil sikapnya di rumah, angkat tangan, lipat tangan di dada, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih karena Tuhan sudah melindungi kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami menyelesaikan sekolah minggu hari ini dengan baik. Tuhan, bantu kami agar apa yang sudah kami pelajari bisa membekas di akal budi kami masing-masing. Amin. Adik-adik, sebelum mengakhiri sekolah minggu, kita menyanyi satu lagu lagi. Kasih Yesus indah, oh indah. Oke, Katian. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kita ulangi sekali lagi adik-adik. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Kita ulangi sekali lagi adik-adik. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih
Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Oke adik-adik, selamat hari Minggu.